Selamat pagi Smart Listeners, bagaimana di pagi hari ini kabarnya Anda? Semoga sehat ya semuanya dan juga bahagia selalu melingkupi Anda yang mendengarkan kami di jaringan radio Smart FM. Tasya Rustam akan temani di hari Jumat ini dan tentu saja kita akan berbincang dalam program Smart Happiness bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Arfan gimana kabarnya? Saya luar biasa bahagia. As always ya. As always Yes, ya. apalagi dengan mendengar lagu yang tadi sudah dipilihkan oleh Pak Arfan dan sudah Ya, diputarkan di pagi hari ini tentu memboosting lagi eh, level happy kita nih di hari ini Pak Arfan. Lagu betul. apa itu Pak Arfan yang dipilihkan di pagi hari ini? Silahkan Pak Arfan. Ini lagu santai-santai aja sih Hmm. sebenarnya ya. Bikin kita semangat aja di pagi hari ini ya. Judulnya Harus Bahagia dari Yura Yunita. Ini pasti teman-teman udah banyak yang familiar ya dengan lagu ini ya. Oke, dia apakah ini lain juga dengan topik kita, Pak Arfan? Kan kita ngomongin kamu bahagia atau cuma baik-baik aja. Silakan, Pak Arfan. Ya, pasti relevan banget ya. Mhm. Jadi inti yang ingin disampaikan oleh Yura Yunita dalam lagu ini kan, ya apapun yang sedang kita alami, ya tadi dia bilang baru putus, baru aja putus, nggak perlu bingung. Ya lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru, ya cari lagi aja, gitu ya. Jadi putus itu sebenarnya bukan hanya putus pacar ya, tapi kan seringkali kita mengalami banyak hal dalam kehidupan ini ya, Mhm. misalnya hubungan bisnis, ada klien yang berpindah ke lain hati, misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, udah cari lagi aja gitu ya. Yang paling penting dia bilang jangan lupa, yang paling penting kita harus bahagia. Itu garis bawahnya seperti itu gitu dari Yura Yunita. Mhm, oke. Kamu bahagia atau cuma baik-baik aja? Sebelum kita mau tahu begitu ya, sebenarnya kita ada di fase yang mana sih? Tapi kita kan perlu kenalan dulu nih, Pak Arfan. Dengan bahagia, oke, sudah kita pelajari apalagi di awal tahun kemarin. Baik-baik aja, ini seperti apa sih? Apa perbedaannya? Silakan, Pak Arfan. Ya, kalau saya tanya ke Tasya atau ke banyak orang gitu ya, apa kabar hari ini? Jawabannya apa? Baik, alhamdulillah. Iya. Nah, itu namanya baik-baik aja itu, Hmm. ya. Apa sih baik-baik aja? Baik-baik aja itu artinya hidup kita berjalan, ya Hmm. kan? Tidak kekurangan suatu apa. Itu kan namanya baik-baik aja kan? Mhm. Pekerjaan ada, kesehatan relatif oke, Mhm. keluarga ya berjalan seperti biasa. Itu kan baik-baik aja gitu. Hmm. Itu. Nah, orang yang mengatakan hidupnya baik-baik aja itu belum tentu hidupnya bahagia gitu. Kalau baik-baik aja itu yang paling penting ya tidak kurang suatu apa gitulah. Mhm. Ya tidak menderita. Hidup kita itu stabil, aman gitu. Ya itu belum tentu bahagia itu. Hmm. Itu standar sebetulnya tuh ya. Ya kalau di luar baik-baik aja ya di bawah itu ya nggak baik-baik aja kan begitu ya. Mhm. Nah kita ini baik-baik aja. Ya alhamdulillah ya itu harus sesuatu yang harus kita syukuri. Tapi kalau mau bahagia ya lebih dari itu mestinya. Makanya saya kalau ditanya orang, Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Beda kan? Itu Tasya. Oke, berarti bahagia ini jadi apa ya? Kalau misalnya ada anak tangga, Ya, posisinya ada di paling atas bahagia, kemudian di bawah-bawahnya baru baik-baik aja. Kalau mau sampai betul. level bahagia, harus ngelewatin fase baik-baik aja kah, Pak Arfan? Atau sebenarnya dalam fase miserable, menderita, bisa kok bahagia? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih ya. Bahagia itu apa harus melalui fase baik-baik aja? Nggak harus. Hmm. Karena bisa saja kita sedang tidak baik-baik aja gitu. Ya, misalnya kita sedang mengalami sebuah masalah dalam Mhm. hidup ini misalnya. Itu kan nggak baik-baik aja gitu ya. Saya misalnya baru berapa waktu yang lalu kehilangan ayah saya Mhm. ya, berpulang ke rahmatullah. Itu kan nggak baik-baik aja kan. Ibu saya saat ini sedang di rumah sakit, ya kondisinya juga tidak baik-baik saja, ya. Kritis bahkan boleh dibilang begitu. Itu kan tidak baik-baik aja kan. Mhm. Mhm. Tapi apakah nggak baik-baik aja kita bisa tetap bahagia? Bisa, gitu. Jadi orang yang bahagia itu bisa lelah, bisa sedih, bisa jatuh, bisa menderita, Mhm. gitu. Tetapi hidupnya bermakna. Mhm.
Jadi nggak harus baik-baik aja. Eh, Kan contoh yang paling sering saya sampaikan ya di talk show ini itu adalah mengenai Viktor Frankl kan. Viktor Frankl itu kan adalah seorang psikolog atau psikiater ya yang ditangkap oleh Nazi, ya, dimasukkan ke kamp konsentrasi, dia harus kerja keras, hanya dikasih sepotong roti setiap hari, kan dia menderita sesungguhnya. Ya. Tapi dia bisa membingkai, memframing penderitaan itu dalam sebuah makna gitu. Dan bahkan dia menciptakan sebuah ilmu baru ya yang namanya logoterapi atau makna hidup gitu. Nah, itulah orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu nggak harus baik-baik aja, tapi dia apapun yang dia alami, dia bisa menemukan makna gitu, bisa menemukan meaning gitu. Dan makna itu membuat penderitaan itu layak dijalani, gitu ya. Jadi nggak harus baik-baik aja. Orang yang bahagia itu nggak harus baik-baik aja, tapi dia bisa memframing semua yang dia hadapi itu dengan makna, dengan purpose, dengan meaning gitu. Dan itu yang membuat dia bahagia gitu. Itu Tasya. Oke, menarik ngomongin seputar hal ini. Namanya makna, ini kan gak semua orang tuh punya ya, Pak Arfan. Kadang namanya ketika happy, orang-orang ya udah take it for granted aja begitu kan ya. Oke, saya senang happy, sedang apa namanya joy begitu kan ya. Kemudian tapi ketika lagi menderita, lagi lelah, sedih, jatuh, baru kayak aduh ini cobaan banget nih untuk saya, atau oh ini Tuhan benar-benar jahat nih untuk saya. Kadang nggak mikir bahkan bahwa ada makna di baliknya. Ini kan sesuatu hal yang personal banget dan nggak semua orang bisa dapat makna itu. Tapi gimana caranya agar kita nih bisa hidupnya ya itu, mungkin lelah, sedih, jatuh, atau cuma baik-baik aja, tapi kita bisa punya makna di dalam hidup kita. Kita jeda dulu sejenak Pak Arfan, Yap, agar kita yap. tahu sebenarnya udah sampai di mana sih titik kita ini hidup begitu. Apakah ya fasenya bahagia kah atau cuma baik-baik aja? Kita jeda dulu, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, kamu bahagia atau cuma baik-baik saja? Di kesempatan pagi hari ini, Anda boleh bergabung di 0812111299 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Anda yang bergabung, baik itu di Jabodetabek, begitu ya, yang pagi hari ini bergabung bersama dengan kami, ataupun Anda ada di Manado dan juga Balikpapan. Silakan, boleh sekali lagi di 0812111299 untuk bergabung bersama dengan kami. Sebenarnya Anda ada di fase bahagia atau cuma baik-baik aja? Ini sebenarnya pertanyaan yang reflektif banget ya menurut saya, Pak Arfan. Karena kan jawabannya cuma kita sendiri nih yang tahu kita apakah ada di fase bahagia atau baik-baik saja. Di sesi sebelumnya Pak Arfan menekankan seputar hidup yang bermakna, Pak Arfan. Kalau andai kata ingin bisa bahagia, bisa lelah, bisa sedih atau dalam keadaan jatuh, tapi kita tetap bahagia asalkan hidup kita bermakna. Tapi kan gak semua orang punya makna dalam hidupnya. Ya, terima kasih banyak Tasya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Ya, harus punya makna gitu aja. Kalau nggak punya makna ya cari, belajar. Makanya ada Smart Happiness kan. Untuk menyadarkan orang bahwa apapun yang kita berikan makna itu hasilnya adalah happiness gitu. Ya, jadi rumusnya, ini yang perlu kita ingat nih rumusnya ini. Penderitaan dikali makna itu sama dengan happiness. Gitu ya. Tapi kalau penderitaan tanpa makna itu adalah putus asa, nanti ujungnya adalah putus asa. Penderitaan tanpa makna itu hasilnya putus asa. Tapi penderitaan, suffering kali meaning itu sama dengan happiness gitu. Dan memang makna itu seringkali baru kita butuhkan ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan, ketika hal yang kita hadapi dalam hidup ini tidak sesuai dengan rencana kita, bukan yang kita inginkan. Nah, di situ orang baru merasa perlu gitu menemukan makna gitu. Kalau kita hidupnya lagi baik-baik aja, dia lupa lah ya, pasti ya. Namanya juga manusia ya. Manusia itu kan tepatnya lupa. Kalau lagi hidupnya baik-baik ya udah menikmati, lupa Tuhan kadang-kadang gitu ya. Makanya ada bagusnya juga sih kalau kita mengalami kesedihan, mengalami kehilangan, mengalami kesulitan, mengalami musibah, penderitaan, itu ada baiknya. Karena orang yang sedang mengalami hal-hal yang sulit itu akan berusaha untuk menemukan keseimbangan gitu. Iya kan? Ketika mengalami hal yang sulit kan hidup kita tidak seimbang kan. Akhirnya kita berusaha untuk menemukan keseimbangan, menemukan balance. Dan dalam proses menemukan balance itulah nanti kita akan menemukan yang namanya makna. Oh, saya harus memberikan makna ini nih, gitu. Sesungguhnya gitu. Kayak misalnya orang tua saya, ayah saya berpulang ke rahmatullah. Nggak ada sakit, nggak ada apa gitu. Nggak ada sakit, nggak ada apa. Dia baru merasa kurang enak badan ketika kan ini kan kita lagi pergantian apa namanya cuaca ini kan suka ekstrim ya, panas, tahu-tahu besoknya hujan, tahu-tahu badai gitu ya, banjir apa. Ayah saya kemudian merasa flu gitu ya, nggak enak badan, batuk, pilek itu kan satu yang wajar ya. Kita aja yang masih muda aja juga begitu kan sama aja. Dan satu ketika di batuknya udah sembuh gitu ya, di hari berikutnya nggak bisa menelan gitu. Nah, nggak bisa menelan, kita bawa ke rumah sakit kan, karena kita khawatir nih kalau nggak bisa menelan kan berarti nggak bisa makan, nggak bisa makan bisa dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit dalam waktu 3 hari sudah berpulang ke rahmatullah gitu. Ya, tinggal diberikan makna aja gitu. Maknanya apa gitu? Ya, misalnya kalau saya memaknai ya itu sebuah perjalanan yang indah gitu. Ya. Artinya memang yang namanya meninggal itu ya nggak harus didahului oleh sakit. Berpulang ke rahmatullah itu ya kalau kita maknai gitu ya, ya berpulang ke sumbernya kebahagiaan gitu. Jadi kan happy dia kan sebenarnya kan, nggak pakai sakit gitu ya, nggak ada terlalu lama dirawat gitu, ya tidak membebani siapapun. Dia berpulang ke rahmat Allah. Oh, coba, indah banget itu. Ya tentu saja kita sebagai keluarganya ya sedih banget gitu ya.
sedih banget kita sebagai keluarganya gitu. Itu sebagai yang ditinggalkan gitu kan. Tapi kalau kita memberikan makna gitu ya kepada berpulangnya ayah saya itu, ya maknanya adalah ya berpulang ke tempat sumbernya kebahagiaan gitu. Dengan cara yang baik dan usianya juga memang sudah cukup senior gitu ya, 86 tahun gitu. Jadi ya ya kita bingkai dengan framing seperti itu, maka itu kita doakan dan kita bahagia gitu melihat ayah berpulang dalam kondisi insya Allah husnul khotimah gitu. Daripada sakit yang lama-lama ya dia menderita dan sebagainya gitu. Itu Tasya. Tapi memang tidak mudah ya untuk menemukan meaning itu ya. Pencarian pencarian meaning itu bisa berlangsung cukup lama gitu. Tidak mudah gitu. Apalagi kita mengalami kehilangan gitu ya. Teorinya sih gampang, tapi prakteknya memang tidak mudah. Tapi memang manusia itu membutuhkan meaning gitu untuk bisa bahagia gitu. Kalau dia belum menemukan meaning, dia tidak akan bisa bahagia. Itu Tasya. Jadi memang program-program seperti ini memang dibutuhkan gitu untuk mengedukasi teman-teman semua, mengedukasi masyarakat bahwa ya memang temukan meaning dan ini tidak mudah gitu, tapi ya itulah proses kita untuk menjadi bahagia kalau kita bisa melihat proses kehidupan ini dengan kacamata yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda gitu. Itu Tasya. Baik. Sebelumnya turut berduka cita Pak Arfan. Ya. Tapi kita mau menyoroti lagi seputar meaning ini atau makna ini. Berarti bersifat sangat personal dong ya, dan gak berhak bahwa mungkin orang menjudge bagaimana seseorang lain itu memberi makna khusus begitu ya terhadap sebuah kejadian di dalam hidupnya. Iya, betul. Ini akan sangat personal sekali gitu. Dan kalau kita salah menempatkan meaning, ya kita juga nggak akan bisa bahagia gitu. Jadi, iya kalau kita menempatkan meaning misalnya, wah Tuhan ini apa namanya nggak sayang sama saya gitu misalnya, iya kan? Baru setahun lebih, berapa bulan ya? 15-16 bulan istri saya berpulang. Kemudian dilanjut ayah saya. Eh, Sekarang ibu saya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Ini Tuhan nih jahat nih gitu. Kan bisa aja orang memframing seperti itu kan. Ya. Apa membuat makna seperti itu kan bisa saja kan. Nah, makna yang dibuat seperti itu walaupun dia sudah memberikan makna tapi makna itu tidak akan membuat dia bahagia gitu. Karena makna yang dia berikan itu salah gitu. Tuhan itu kan yang maha pengasih dan maha penyayang. Tuhan yang mestinya adalah sumber kasih. Tuhan adalah sumber happiness. Jadi memberikan makna itu kita harus tahu, kita harus punya mindset gitu. Kita harus punya mindset yang benar. Kita harus punya mindset yang selaras dengan hukum alam. Mindset yang selaras dengan sunatullah. Kalau mindsetnya salah, banyak sekali orang yang membuat meaning yang salah gitu. Selingkuh pun bisa di framing, bisa dikasih meaning loh. Ya, Benar nggak? benar. Orang yang selingkuh itu kan dia kasih meaning. Yang penting dia bilang apa? Yang penting tidak tetap membahagiakan keluarga misalnya. Ini kan cuma selingan aja lah, namanya juga orang kerja capek gitu kan. Ini nggak serius kok gitu. Ini cuma selingan aja kok. Saya adalah orang yang tetap mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai anak. Kan bisa diberikan meaning seperti itu. Ini nggak serius gitu. Selingkuh ini cuman istilahnya cuman refreshing. Itu kan meaning yang salah. Jadi tidak selalu orang yang sudah menemukan meaning itu kemudian bahagia. Karena bisa saja meaning yang dia temukan itu atau yang dia buat itu adalah meaning yang salah, perspektif yang salah. Jadi kalau kita mau bahagia, maka meaning yang kita ciptakan itu harus selaras dengan hukum alam, harus selaras dengan sunatullah, gitu. Kalau salah ya tambah nggak bahagia lagi gitu, karena kita nggak punya mindset yang benar terhadap kehidupan ini gitu. Kita menganggap hidup ini bisa dipermainkan seperti itu. Kita menganggap cinta dan kesetiaan itu bisa dimain-mainkan seperti itu gitu. Ya nggak akan bahagia gitu. Jadi harus punya mindset yang benar kalau mau menemukan meaning gitu. Itu Oke, Tasya. baik.
Mau izin saya tarik lagi begitu ya Pak Arfan. Ya, Berarti biar hidup kita ya yang baik, misal baik-baik saja ataupun tidak baik-baik saja ini, agar kita bisa menuju bahagia, ya kita harus punya meaning tadi kan, harus punya makna. ya, Sementara biar kita punya makna yang tepat dan maknanya bisa bikin kita bahagia, harus sejalan dengan sunatullah. Berarti pada akhirnya ujung hulunya begitu kan ya, kita tetap harus beragama dalam tanda kutip begitu ya Pak Arfan. Kembali lagi kepada Tuhan kita masing-masing. Nah, bagaimana dengan mungkin orang-orang yang ateis kah? Atau yang masih tersesat begitu, masih bingung dengan apa ya yang menjadi pegangan saya. Berarti pintu untuk menuju kebahagiaan untuk orang-orang yang seperti ini ya tertutupkah atau seperti apa? Izin Pak Arfan dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Kamu bahagia atau cuma baik-baik saja? Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Kembali Smart Listeners, kami hadir untuk Anda dalam program Smart Happiness dan masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness. Mungkin di momen ini kita juga bisa jadi momen yang tepat begitu ya Pak Arfan untuk mengirimkan doa untuk Ibunda Pak Arfan Pradiansyah agar bisa sehat, bugar dan kembali prima seperti sedia kala begitu ya Pak Arfan, agar melewati masa-masanya. Dan kita mungkin kirimkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing Smart Listeners untuk Ibunda Pak Arfan Pradiansyah. Baik, Pak Arfan, kamu bahagia atau cuma baik-baik saja? Di sesi sebelumnya kan kita berbicara seputar orang-orang yang untuk kami atau saya sendiri yang saya percaya punya keyakinan dan Smart Listeners juga pasti punya keyakinan masing-masing.
ini mudah. Oke, berarti kita harus kembali kepada ajaran Tuhan. Apa yang menjadi sunatullah. Nah, ini gimana untuk teman-teman mungkin yang ateis atau masih kebingungan sebenarnya saya maunya ke arah yang mana sih? Apa yang menjadi kepercayaan saya? Apakah pada akhirnya orang-orang yang seperti ini nggak bisa bahagia, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi agama adalah satu hal ya, di mana agama itu adalah seperangkat eh, ajaran, Ya. keyakinan, kepercayaan gitu. Itu namanya mindset. Sebetulnya. Agama itu adalah mindset kita gitu. Hmm. Kita tahu, oh dengan beragama kita tahu, oh Tuhan seperti ini, Tuhan maunya yang begini. Ya, kemudian ada aturan main di dunia seperti ini, hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing seperti ini gitu. Itu sebuah mindset gitu. Yang ingin saya katakan adalah eh, agama aja bisa beda-beda mindsetnya gitu. Misalnya agama Islam, saya akan tanya Islam yang mana nih gitu. Ya. Itu bisa beda-beda nanti mindsetnya gitu, ya. Atau Kristen yang mana nih, itu juga bisa beda-beda nanti. Jadi sangat beragam ya, sangat beragam gitu ya. Itu keyakinan Anda gitu. Em, Kemudian ada lagi yang namanya spiritualitas gitu. Spiritualitas itu bisa dalam bingkai agama, bisa juga dalam bingkai bukan agama juga gitu. Tapi spiritualitas itu adalah keyakinan kepada Tuhan. Keyakinan bahwa kita bisa membangun koneksi dengan Tuhan gitu. Itu namanya spiritualitas. Spiritualitas itu intinya adalah cinta kasih. Spiritualitas itu intinya adalah kebaikan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang selalu menyebarluaskan kebaikan dan cinta kasih di dunia ini gitu. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah jalan juga bagi kita untuk menemukan makna gitu. Tapi apapun mindset kita, apakah mindsetnya adalah religion atau spirituality atau mungkin mindsetnya adalah wisdom-wisdom yang lain gitu di dunia ini, silahkan saja. Yang penting ajaran tersebut tidak bertentangan dengan hukum alam, dengan sunatullah. Sunatullah itu apa sih? Hukum alam itu apa sih? Hukum alam itu adalah ketetapan Tuhan yang berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja gitu. Itu namanya hukum alam kan. Misalnya apa? Hukum kepercayaan misalnya. Hukum kepercayaan mengatakan bahwa semua orang di dunia ini nggak ada yang mau dibohongin. Semua orang yang ada di dunia ini menginginkan kejujuran, menginginkan kebenaran. Itu namanya hukum kepercayaan. Hukum menang-menang, misalnya win-win. Semua orang di dunia ini menginginkan kemenangan. Tidak ada orang yang mau kalah. Kalau dia kalah terus-menerus, satu ketika dia akan berontak. Itu kan namanya hukum alam ya. Hukum keseimbangan, balance itu juga adalah hukum alam. Nah, kalau kita melanggar hukum alam, maka hidup kita menjadi tidak seimbang. Misalnya kita makan sehari sekian kali, itu juga kan relatif. Tapi yang mestinya kita pastikan kan adalah kita cukup asupan gizi gitu ya. Itu kan namanya hukum alam gitu. Kadar natrium harus sekian, kadar kalium harus sekian, misalnya gitu ya. Itu kan hukum alam. Nah, ketika kita tidak sesuai dengan itu, ya kita akan sakit, kita akan jatuh gitu. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan gitu. Jadi selalu cocokkan gitu apa yang Anda yakini dengan hukum alam. Bahkan kita harus tahu hukum alam itu apa aja gitu. Ya. Sunatullah itu apa aja, kita harus tahu gitu. Kalau dalam ilmu alam yang namanya hukum alam itu adalah apa sih? Ya hukum-hukum yang mendasari alam semesta ini. Misalnya adalah hukum gravitasi, itu hukum alam. Benda kalau dilepas itu pasti jatuh, itu namanya hukum alam. Kalau kita masukkan tangan kita ke dalam air pasti basah, itu hukum alam. Masukkan tangan ke dalam api pasti terbakar, itu hukum alam. Itu hukum alam yang berlaku di alam semesta. Nah, dalam hubungan antar manusia itu juga berlaku hukum alam juga. Apa itu tadi? Hukum kepercayaan, hukum menang-menang misalnya. Hukum yang namanya cinta kasih. Semua orang membutuhkan cinta kasih. Jadi kalau kita kasih cinta kasih kepada manusia itu pasti tidak akan salah gitu. Jadi hiduplah berdasarkan hukum alam. Nah, kalau kita hidup berdasarkan hukum alam, maka kita punya sebuah mindset gitu mengenai apa yang terjadi di dunia ini, bagaimana dunia ini bekerja, dan ketika kita menemukan masalah, kemudian kita selaraskan hidup kita dengan hukum alam, insya Allah kita akan mendapatkan meaning yang benar, makna yang benar terhadap permasalahan yang kita hadapi gitu. Dan dengan membingkai masalah itu dengan framing yang benar, kita akan mendapatkan kebahagiaan walaupun hidup kita tidak baik-baik saja gitu.
Itu Tasya. Oke, baik. Bagaimana dengan bersyukur, Pak Arfan? Apakah ini salah satu part atau bagian dari bahagia? Yes, ya. Betul, betul sekali. Bersyukur itu kan adalah cara melihat sebenarnya. Ya. Sehingga eh, orang yang tidak bersyukur itu disebut sebagai orang yang kufur. Kufur itu artinya kan tertutup. Hmm. Kufur itu kan dari kata cover. Cover kalau bahasa Inggris itu covered. Cover itu kan tertutup. Kufur itu orang yang tertutup. Apa itu? Tertutup matanya dari rahmat Tuhan. Tertutup matanya dari rahmat Allah. Itu kan namanya orang yang kufur. Covered gitu. Sementara yang namanya bersyukur itu orang yang matanya terbuka. Matanya terbuka dan bisa melihat, bisa mengenali rahmat-rahmat Allah yang kadang-kadang tersembunyi dalam hidup kita gitu. Nah itu kan sebuah mindset kan. Jadi kalau dilihat dari perspektif itu misalnya, saya bersyukur misalnya ya. Ayah saya berpulang ke rahmatullah dalam kondisi terbaik. Ya, saya memandikan beliau, saya menyolatkan beliau, saya yang jadi imamnya gitu ya. Saya juga yang mengazankan beliau di kubur. Kemudian juga saya yang mewudukan beliau gitu. Jadi ketika di sholat jenazah itu kan harus wudhu. Nah itu saya yang mewudukan beliau gitu. Jadi saya bersyukur bisa melakukan itu dan saya bersyukur juga bahwa ayah saya tidak menderita sakit yang terlalu lama gitu. Ya ibu saya malah menderita sakit yang cukup lama ini. Ya yang cukup lama ya sudah sejak bulan Oktober kemarin bolak-balik masuk rumah sakit ya sudah cukup lama itu. Sehingga ketika jadi saya memaknai berpulangnya ayah saya itu dengan cara seperti itu. Oh, dia ini disayang oleh Allah, dipermudah semuanya, memang umurnya sudah sampai, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, nggak ada sakit apapun, ya cuma karena tua saja gitu. Memang sudah, ya sudah sampai lah gitu. Itu kan makna yang saya berikan gitu. Jadi ini kematian yang berpulang ke rahmatullah yang sangat indah gitu buat saya. Ibu saya bahkan ketika disampaikan berita itu gitu ya, berita berpulangnya ke rahmatullah ayah saya kepada ibu saya juga memberikan sebuah makna. Maknanya tuh bukan ya sedih gitu ya karena ditinggal oleh soulmate-nya gitu. Bukan itu, tapi ibu saya mengatakan begini, oh ya nggak apa-apa, nanti juga ketemu, sebentar lagi juga ketemu. Itu kan sebuah mindset kan. Karena ada sebuah keyakinan gitu bahwa nanti kita semua akan bertemu di surga gitu. Nanti juga ketemu. Ibu juga nggak lama lagi sih gitu. Nanti juga ketemu. Bentar lagi juga ketemu. Coba bayangkan gitu ya. Ibu saya dalam kondisi sakit, dia memberikan makna gitu kepada peristiwa itu. Padahal mereka sudah menikah lebih dari 50 tahun ya. Udah 59 tahun loh menikah. Dan bisa memberikan makna seperti itu gitu ketika pasangan soulmate-nya berpulang ke rahmatullah. Nanti juga ketemu lagi. Nah, terus ibu saya memberikan tambahan lagi itu di belakang kata-katanya itu dia bilang rupanya Tuhan lebih sayang sama Bapak gitu. Artinya apa? Dia punya sebuah mindset kan. Dia memberikan meaning gitu. Meaningnya adalah maknanya adalah Tuhan lebih sayang sama Bapak gitu. Em, karena eh, istilahnya kita sekolahnya sama-sama gitu. Eh, kan usia beliau sama tuh. Beliau berdua usianya sama-sama 86 tahun. Sekolahnya bareng-bareng, yang satu kok wisuda duluan gitu. Ya kan? Yang satu wisuda duluan ya. Ini Tuhan lebih sayang nih dipercepat nih semua lancar gitu. Sidang skripsinya lancar gitu. Nggak ada masalah, langsung wisuda gitu. Jadi ibu saya memaknai itu kan sebuah makna. Sehingga apa? Sehingga beliau tetap tidak bersedih karena ada sebuah meaning. Tapi bagaimana beliau bisa membuat makna seperti itu kan karena beliau sudah belajar gitu. Beliau memahami agama dengan cukup dalam. Memahami yang namanya bukan hanya agama dalam pengertian tata cara beribadah ya, tetapi memahami spiritualitas kan sebetulnya kan bahwa oh iya nggak apa-apa, yakin gitu bahwa nanti kita juga akan ketemu, bahkan Tuhan lebih sayang sama Bapak nih ternyata nih gitu. Itu Tasya. Jadi makna itu baru bisa kita buat kalau kita punya pengetahuan, punya mindset yang benar gitu, punya keyakinan gitu, yang selaras dengan hukum alam. Itu Tasya. Baik Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak. Untuk satu sesi terakhir,
saya cukup mellow jadi teringat ayah. Tapi nanti kita lanjut Ya, baru di baru sesi meninggal juga ya, baru pulang juga ya. ya. Nanti kita lanjut di sesi terakhir. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness, Smart Listeners. Aduh, masih. Semoga di kesempatan pagi hari ini kita tetap bisa memaknai semuanya dengan baik begitu ya Smart Listeners. Karena kamu bahagia atau cuma baik-baik saja? Ini dalam 1 jam ke belakang jadi banyak refleksi lagi yang saya lakukan gitu Smart Listeners. Tapi ini juga semoga menjadi titik balik begitu ya, baik untuk saya ataupun Anda yang mengikuti di pagi hari ini. Masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Pak Arfan, di kesempatan pagi hari ini mungkin udah sampai di pertengahan Februari begitu ya. Kira-kira ada nggak sih agenda atau acara yang bisa Smart Listeners ikuti di momen-momen ke depan? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak ya Tasya. Minggu depan kita sudah masuk ke bulan Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu saya akan menyelenggarakan sebuah acara yang luar biasa ya. Workshop The 7 Laws of Happiness, 7 rahasia hidup yang bahagia. Ini dari buku masterpiece saya. Kita akan selenggarakan 2 hari Tasya, dari tanggal 4 sampai 5 Maret 2026. 4 sampai 5 Maret di Hotel Manhattan di Jalan Dr. Satrio itu ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin bergabung bersama saya itu daftarkan diri Anda ke 0812 123 45 949 0812 123 45 949.
Jadi silakan untuk workshop The Seven Laws of Happiness 4 sampai 5 Maret 2026. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki buku ini, nah ini Life is Beautiful, sebuah jendela untuk melihat dunia yang new edition. Silakan teman-teman bisa hubungi ILM juga di nomor yang tadi saya sebutkan, atau juga bisa kontak melalui Tokped @arvanpra. Ya, buku ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana melihat kehidupan dengan jendela yang berbeda. Maka judulnya Life is Beautiful, sebuah jendela untuk melihat dunia. Itu Tasya. Oke, baik. Kita masih mau ngomongin seputar topik kamu bahagia atau cuma baik-baik saja. Ya. Ngomongin soal apa kehilangan begitu ya Pak Arfan ya. Kadang-kadang bahkan ketika ayah meninggal saya jadi melupakan begitu Pak Arfan. Membuat lupa diri sendiri bahwa ada sakit itu gitu, ada sedih yang kita rasakan. Tapi ternyata belum damai begitu Pak Arfan. Nah, menurut Pak Arfan sendiri bagaimana dengan yaitu langkah melupakan agar tetap bisa happy, tetap bisa bahagia walaupun mungkin ya kehilangan, kemudian sedih, jatuh. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya ya. Topik kehilangan ini memang sangat ini ya, sangat menyedihkan, membuat kita kadang-kadang merasa apa ya, tidak berdaya gitu ya. Memang kita nggak berdaya sih ya kan. Kalau dalam Islam itu kan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selain dari Allah gitu kan sebenarnya itu. Tapi kehilangan juga kalau kita pingin deal with gitu ya, deal with grieving gitu. Ya kita harus sampai kepada makna itu. Jadi kalau baru melupakan itu sebetulnya semakin kita berusaha melupakan, semakin kita ingat gitu. Gitu karena manusia itu diberikan otak, itu kan ada memori di sana dan memori itu kan ya sulit untuk dihapuskan gitu ya. Jadi bukan menghilangkan, tapi ini memang ya itu mulai dari kan ketika awal mengalami duka cita kan pasti denial dulu ya. Enggak benar itu gitu ya. Kemudian marah, anger, kemudian bargaining nanti. Coba kalau begini, coba kalau gitu gitu. Kemudian ujungnya nanti kalau ujungnya baru putus asa gitu. Gitu ya. Jadi mulai dari denial, kemudian anger, bargaining sampai despair, putus asa. Udah putus asa nggak tahu mau ngapain lagi, ya kemudian baru ujungnya adalah acceptance nanti. Tapi nanti setelah acceptance itu masih bisa balik lagi gitu. Kita udah menerima tapi masih balik lagi gitu. Maka yang paling mantap itu kalau kita udah menemukan makna gitu, menemukan meaning gitu. Itu ada dalam bukunya David Kessler, itu bagus sekali gitu ya. Tapi memang proses menemukan meaning itu ya nggak sebentar gitu. Itu perlu waktu gitu. Tapi ya kita jalani aja lah gitu ya. Jalani aja bahwa segala ya meaning yang sementara adalah tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita itu yang tidak diizinkan oleh Tuhan gitu. Itu meaning sementaranya begitu dulu, meaning sementara ya. Dan Tuhan itu adalah yang maha pengasih dan maha penyayang gitu. Jadi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu tidak lepas dari kasih dan sayangnya juga gitu. Cuma sebagai manusia, kadang-kadang kita tidak bisa cepat menangkap apa sih maksud Tuhan dengan semua ini gitu. Tapi ya mari kita jalankan dengan yang namanya mengikhlaskan. Dan mengikhlaskan itu intinya bukan menerima gitu. Banyak orang yang salah gitu mengartikan mengikhlaskan itu dengan menerima. Menerima apa? Wong saya baru kehilangan kok. Menerima apa? Yang membuat ikhlas itu menjadi sulit adalah ketika kita mengartikan ikhlas itu dengan menerima. Menerima apa? Wong saya baru kehilangan ayah saya kok menerima apa? Maka ikhlas yang benar itu bukan menerima tapi melepaskan. Melepaskan. Itu ikhlas yang benar gitu. Nah, kalau kita belum bisa nyampe ke meaning, kita belum ketemu nih. Emang proses menemukan meaning itu nggak gampang gitu. Tapi kalau kita belum bisa ketemu, ya cukup dengan itu dulu. Sadar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah, izin Tuhan. Dan Tuhan itu yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Pasti dia ingin memberikan kebaikan kepada kita. Walaupun pada saat kita mendapatkan itu, kita belum bisa melihat mana baiknya gitu. Gitu ya. Tapi
Itu dulu cara kita memberikan makna. Sementara sambil kita berproses untuk menemukan makna yang lebih tinggi dari itu gitu, Baik, Tasya. baik. Oke, kita ke WhatsApp ya, Pak Arfan. Ada Pak Silakan, Budi Tasya. di Tangerang. Selamat pagi, Pak Arfan, Mbak Tasya. Topik hari ini kena banget di saya. Kalau ditanya orang, kondisi saya baik-baik saja, pekerjaan stabil, keluarga sehat, cicilan aman. Tapi jujur, Pak, saya merasa flat. Bangun pagi ya kerja, pulang ya tidur. Gak ada rasa antusias atau gairah yang meledak-ledak. Pertanyaannya, apakah kondisi lempeng-lempeng aja ini adalah bentuk dari syukur, atau sebenarnya saya sedang membohongi diri sendiri bahwa sebenarnya saya nggak bahagia? Gimana cara bedakannya? Silakan Pak Arfan. Ya, itu lempeng-lempeng aja namanya. Itu makanya itulah yang namanya baik-baik aja. Hidupmu baik-baik aja gitu. Bahagia itu tidak harus baik-baik aja, tapi apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita berikan bingkai, kita berikan framing, kita berikan makna yang tepat gitu, yang sesuai dengan hukum alam, sehingga kita bisa mengalami semuanya itu dengan ikhlas, dengan damai, dengan tenang gitu. Gitu. Termasuk duka cita itu nggak gampang, itu berat sekali gitu. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam meaning yang benar gitu, ya kita insya Allah kita akan selalu berada dalam kebahagiaan gitu. Itu Tasya. Baik, Ibu Anissa juga bergabung bersama dengan kami. Halo Pak Arfan, saya selalu bilang saya oke ke semua orang untuk menjaga perasaan mereka, tapi jujur saya capek pura-pura kuat. Gimana ya caranya untuk berani mengakui kalau saya tidak bahagia tanpa harus merasa bersalah? Mungkin sekalian Pak Arfan untuk konklusi di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Iya, iya. Jadi memang eh, baik-baik saja itu, kalau kita mengatakan orang yang baik-baik saja itu adalah orang yang stuck, orang yang tidak bertumbuh gitu. Kenapa dia tidak bertumbuh? Karena dia tidak berani bertanya banyak gitu. Dia nggak berani bertanya, dia menyembunyikan, dia nggak berani jujur sama dirinya sendiri gitu. Orang yang baik-baik aja tuh nggak berani bertanya, misalnya, saya ini baik-baik aja sih, nggak ada kekurangan sih. Tapi apakah aku sudah hidup seperti yang aku inginkan? Apakah aku ini benar-benar hidup? Apakah hidupku bermakna? Apakah aku menjadi diriku sendiri atau aku hanya menjadi seperti yang diinginkan orang? Orang yang baik-baik aja itu tidak berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada dirinya. Kenapa nggak berani? Karena dia takut kenyamanannya terganggu. Karena dia takut jawaban dari semua pertanyaan dia itu tadi adalah tidak, gitu. Dia takut itu kalau jawaban itu adalah tidak, gitu. Sehingga apa? Ya dia tidak berani menanyakan pertanyaan itu. Dan karena dia tidak berani menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka dia tidak bertumbuh, dia stuck gitu. Nah, itulah bedanya dengan orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu berani jujur. Orang yang bahagia itu berani jujur terhadap hidupnya. Dan kejujuran itu adalah dengan keberanian. Ditunjukkan dengan keberanian untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu bisa tidak gitu. Misalnya, apakah ini hidup yang aku inginkan? Gitu. Ternyata jawabannya tidak. Itu kan sakit itu. Apakah hidup hidup aku ini bermakna atau tidak? Enggak juga. Oh, itu kan sakit. Apakah aku ini bertumbuh atau hanya sibuk? Apakah hatiku damai? Orang yang bahagia berani menanyakan pertanyaan seperti itu. Dan kalaupun jawaban terhadap pertanyaan seperti itu adalah tidak, berarti dia punya kesempatan belajar. Dan kalau dia punya kesempatan belajar, maka dia punya kesempatan bertumbuh. Dan itulah yang akan membuat dia bahagia. Karena inti dari kebahagiaan, kalau saya meminjam Martin Seligman, seorang pakar psikologi positif dari Amerika, saya beberapa kali ketemu dengan beliau di beberapa conference ya. Bagi Martin Seligman, saya memanggilnya Marty ya. Bagi Marty, happiness itu adalah flourishing. Flourish, apa itu flourish? Tumbuh berkembang menjadi versi terbaik dirimu gitu. Nah, kalau orang yang hanya baik-baik saja, dia menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sulit seperti itu, sehingga akhirnya dia tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh berkembang. Sementara orang yang bahagia itu berani mengajukan pertanyaan seperti itu dengan resiko bahwa jawabannya ternyata tidak. Dan kalau jawabannya tidak, dia akan belajar, dia akan tumbuh, dia akan berkembang. Dan dia tahu bahwa hidup ini harusnya bertumbuh, dan itulah yang akan membuat dia bahagia gitu. Termasuk tadi pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Anissa tadi ya. Dia berani menjawab pertanyaan itu, berani jujur sama dirinya, dan berani menghadapi hidup ini apa adanya, karena dia tahu bahwa hidup ini sesuatu yang berproses, dan kalau proses itu dijalani, itu akan membuat dirinya menjadi lebih baik.
Jadi nggak perlu berpura-pura sama orang lain gitu. Tapi kita harus jujur kepada diri sendiri bahwa ini loh ini yang sedang saya hadapi hari ini. Ternyata saya belum bahagia. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa kita sedang ada di mana dan kita manusia yang terus tumbuh dan berkembang. Jadi inti dari orang yang bahagia itu, ya, itu ada 5. Ini mungkin nanti kapan-kapan kita bisa bahas ya. Yang pertama, dia harus gembira. Yang kedua, dia harus damai. Yang ketiga, dia harus berarti, bermakna gitu ya. Berikutnya yang keempat, dia harus hadir di dunia ini dalam apapun yang sedang dia hadapi, dia hadir. Dan yang terakhir, dia harus bertumbuh, growing. Itu Tasya. Baik, oke. Ini jadi perbincangan yang cukup sentimental begitu ya Pak Arfan. Tapi doa terbaik kami kirimkan untuk Ibunda Pak Arfan agar bisa segera pulih dan juga bisa segera beraktivitas lagi seperti sedia kala. Dan Terima kasih. Smart Listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Pak Arfan, terima kasih untuk insight-nya, pertanyaan reflektifnya di pagi hari ini. Dan kita akan ketemu lagi dengan topik perbincangan yang berbeda di minggu depan. Kita harus tutup. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.